Oke, jumpa lagi dengan petualangan jajan. Jadi hari ini di Jogja kita belanja makanan yang dibungkus yaitu lotek, ketupat tahu dengan gado-gado. Nah, jadi kita tadi nemu warung makan di depan Hotel Indis Heritage dan ini dia jual 3 menu yang berbasis bumbu kacang, lotek, gado-gado dengan kupat tahu. Nah, kita mau cobain satu-satu rasanya seperti apa ya. Jadi yang mau kita buka pertama adalah ini, lotek. Kita mau cobain loteknya. Nah, ini loteknya. Ini kalau teman-teman mungkin menemukan warung makan atau rumah makan yang menyediakan lotek, kupat tahu, gado-gado di Jogja, yang mungkin masih belum begitu paham bedanya apa sih gitu ya. Nah, ini kita mau coba review ketiga makanan yang umumnya disediakan di warung makan yang ada di Jogja. Kalau yang ini tadi lotek. Ini loteknya. Lotek itu mirip dengan apa ya? Mirip dengan gado-gado kalau yang teman-teman biasa di Jakarta dan sekitarnya. Dan kalau yang ini adalah kupat tahu. Kupat tahu. Kalau kupat tahu itu ini agak beda ya karena kuahnya tuh agak encer, terus mengandung cabai, ada kolnya, ada ketupatnya, ada tahunya, ada potongan kolnya dan lain sebagainya. Toge juga ada. Terus ini adalah gado-gado. Nah, uniknya kalau di Jogja itu gado-gadonya itu dikasih salad. Lebih seperti salad. Ya, lebih seperti salad. Mentah-mentah. Sayurnya juga mentah ya. Jadi ini seperti salad tapi mereka bilangnya gado-gado. Jadi kalau misalnya beli gado-gado atau pesan gado-gado di Jogja di rumah makan yang menyediakan gado-gado, teman-teman salad atau keredok. Ekspektasinya jangan seperti gado-gado yang ada di luar Jogja ya. Kalau di sini seperti salad ya. Jadi ini ya kondimen itu banyak sekali tapi semuanya adalah yang sayurannya sifatnya mentah dan telurnya itu satu dibelah dua. Ada tomat yang dipotong seperti itu. Kalian akan ditempatkan di kantor-kantor konglomerat. Kalau loteknya malah kayak gado-gado. Ya, ini kalau untuk loteknya sendiri malah lebih mirip gado-gado. Tapi istilahnya adalah lotek gitu. Oke, untuk lotek kita cobain ya. Jadi ada tahu, kemudian ada ditaburi bawang, sayur-sayuran seperti kacang panjang, ada bayam, ada lontongnya juga. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini unik. Jadi rasa bumbu kacangnya itu kalau di lotek ini kalau dibilang terlalu tebal enggak. Jadi rasa bumbu kacangnya itu tipis-tipis aja, nggak terlalu tebal, nggak seperti gado-gado atau bumbu kacang yang ada di umumnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan cenderung manis ya. Cenderung manis. Terus rasa lontongnya lembut. Terus kemudian yang paling enak tuh sebetulnya kalau di Jogja dan di Jawa tuh pada umumnya ini juga kerupuknya enak nih. Jadi kerupuknya ini rasanya gurih-gurih gimana gitu. Nah, ini kalau saya pribadi sih tidak untuk makan pakai nasi. Jadi kalau misalnya teman-teman beli lotek atau beli gado-gado di di Jogja, kayaknya nggak cocok untuk pakai nasi. Jadi mending dimakan begini aja. Atau memang pakai lontongnya gitu. Oh iya, ada surprise-nya nih. Ada bakwannya. Ada guntingan bakwannya. Iya, betul. Jadi ada guntingan bakwan ya. Yang membedakan juga signifikan adalah dikasih potongan bakwan. Jadi bawang goreng dipotong-potong, masukin jadi satu di sini.
Itu berlaku di kupat tahu, berlaku juga di gado-gado. Jadi semuanya dikasih potongan bakwan. Dan potongan bakwannya ini besar-besar, terus rasa bakwannya tuh enak, nggak kaleng-kaleng gitu. Campur-campur begini. Oke, jadi ini adalah lotek Jogja. Oke, berikutnya adalah kupat tahu. Kita mau review kupat tahunya, tapi berhubung kuahnya ini agak cair atau encer, jadi harus hati-hati nuangnya karena nggak ada pakai mangkok ya. Sebentar, supaya aman. Nah, kita ganjel dengan ini. Nah, jadi ini kupat tahu. Untuk isinya mirip-mirip lah dengan gado-gado atau lotek. Ketoprak. Nah, di sini yang dominan, oh ya, untuk daun hijau-hijaunya tuh nggak ada. Tapi kalaupun ini yang terlihat hijau ini adalah potongan daun jeruk. Jadi dikasih potongan daun jeruk dan ini wangi banget itu. Semerbak wangi daun jeruk. Oke, kita cobain dulu. Satu piece ini saya ambil tempe dengan bakwan. Nah, rasa kuahnya, rasa kuahnya itu manis ya. Jadi kalau dibilang seperti mirip-mirip rasa kuah tahu gejrot, tapi nggak terlalu ada rasa bawang putih, nggak. Rasa asam juga nggak terlalu. Cenderung manis, bukan manis ya, agak manis gitu. Jadi ini kalau di rasa-rasa untuk rasa gurihnya nggak terlalu deket. Jadi rasa gurih juga nggak terlalu terasa, lebih cenderung manis dengan rasa sayuran. Dan pedasnya juga biasa aja, nggak terlalu dominan. Walaupun tadi ada potongan cabai, tapi ini biasa. Nah, ini tuh segar kalau dimakan di siang hari sebetulnya. Jadi kalau lagi siang hari panas-panas, makan ini tuh segar. Nah, saya ambil ketupat, potongan timun, bakwan, sama tahu. Ini dia nih. Namanya kupat tahu tapi ada tempe. Oh ya, unik. Dia bilangnya kupat tahu tapi dikasih tempe. Tuh. Ya udahlah ya. Suka-suka yang ngasih nama masakan. Oke, berikutnya adalah gado-gado Yogyakarta. Yang tadi seperti sudah dibilang bahwa ada seladanya, kemudian potongan telurnya, dan sedikit tomat. Kemudian sambelnya juga unik. Kalau dia tuh dipisah, antara saus kacang dengan sambal itu dipisah. Oke, kita coba Sambalnya. rasakan sambal kacangnya dulu. Cobain sambal kacang. Rasa sambal kacangnya tuh kok mirip ini, bumbu sate. Agak mirip bumbu sate. Nggak mirip-mirip banget, tapi first impressionnya gitu. Dan nggak lupa ini apa? Bakwan. Ada bakwan. Cobain lagi. Bakwan, ada kentang.
Ya, ini kentang. Tuh, ada potongan kentang. Kubis, kol. Kita cobain kentangnya. Jadi memang rasanya kayak sarap. Selada. Dan ini ya, for your information, gado-gado kan kalau biasanya di Jakarta, Tangerang, sekitarnya, ini kan sayurannya mateng. Sayuran yang direbus. Nah, kalau di versi gado-gado yang di Jogja, itu yang direbus cuma kentang, terus kacang panjang, dan toge. Nah, untuk kolnya ini adalah kol yang mentah, gitu. Terus ini sayuran seladanya juga nggak direbus ya, jadi kol dengan selada itu bukan yang direbus. Nah, selain itu direbus semua. Jadi ini taste dari unik sih, taste yang disebut dengan gado-gado Jogja ini sangat unik. Nah, kalau rasa mentahnya ini dari kol dengan seladanya tuh jadi kayak karedok, krenyes gitu. Ini telurnya juga direbus. Oh ya, telur juga direbus ini. Jadi langsung dibelah. Nah, kalau telurnya aja kena bumbu kacang, jadi kayak somai rasanya. Tahu. Apa nih ya? Tahu. Tahu bakwan ya, coba. Bakwan, kalau tahu nih. Nah, jadi gitu. Perbedaan 3 makanan antara gado-gado, kupat tahu, dengan lotek. Jadi kalau ini gado-gado tadi yang tidak direbus itu adalah selada, kemudian kol dengan apa tadi ya? Udah sih itu aja, selada dengan kol aja yang nggak direbus, yang selainnya direbus. Terus untuk rasa bumbu kacangnya ini unik, jadi nggak kayak gado-gado yang kebanyakan mungkin sobat petualangan jajan rasakan di daerah Jakarta atau Jabodetabek. Kalau untuk kupat tahunya tadi juga kuahnya rasanya unik, kuahnya tuh enak, tapi karena saya kurang apa ya, kalau di ekspektasi saya itu sebetulnya saya lebih rasakan inginnya tuh yang pedas sama asam gitu ya, tapi nggak terlalu seperti itu, tapi itu enak gitu. Itu untuk rasa kupat tahunya. Dan untuk loteknya tadi juga udah dibahas kan sebelumnya bahwa misalnya loteknya itu juga rasanya mirip ke arah gado-gado malahan gitu. Nah, jadi kalau ingin beli ketiga jenis makanan ini di Jogja, ya teman-teman pastikan yang mau dibeli apa gitu. Dan jangan terlalu jet lag ya, memang inilah yang apa namanya yang menjadi kuliner khas di Yogyakarta. Oke, sampai jumpa lagi di episode petualangan jajan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.